Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, mahasiswi Universitas Katolik Musikaritas dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Prodi Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Pajak, kelas PA 502 dengan dosen pengampu, Dr. Haja Mutiara Maimunah, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Accountant, Chartered Accountant, bersertifikat konsultan pajak, Certified Public Accountant. Kami, kelompok 6, akan memaparkan materi mengenai rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Nama saya Keza Chandra, NIM 1821083. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu perhitungan pajak penghasilan. PPh terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPh 17 ayat 1B terhadap penghasilan kena pajak atau PHKP sebelum dikalikan tarif PPh. PHKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, sesuai dengan pasal 17 ayat 4 UU PPh yang dapat dihitung dengan rumus PPh terutang sama dengan PHKP dikalikan dengan tarif PPh. Selanjutnya yaitu penghasilan kena pajak atau PHKP. PHKP yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh tersebut dihitung dengan cara yang berbeda-beda tergantung jenis wajib pajak. Yang pertama wajib pajak badan, PHKP sama dengan penghasilan neto. Yang kedua wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, PHKP sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Yang ketiga wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, PHKP sama dengan persentase norma penghitungan penghasilan neto dikali peredaran usaha dikurang PTKP. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT, PHKP sama dengan penghasilan neto berdasarkan pasal 5 UU PPh. Kelas selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP hanya ada untuk wajib pajak orang pribadi. PTKP yang berlaku sejak tahun 1999 adalah berdasarkan pasal 7 UU PPh tahun 2000. Sedangkan PTKP tahun 2005 ditetapkan berdasarkan KMK 564 KMK 03 2004. Sementara itu, PTKP terbaru yang berlaku mulai tahun 2006 ditetapkan berdasarkan KMK 137 KMK 03 2005 JO PER 15 PJ 2006 dan berdasarkan PER 31 PJ 2009 mulai tahun 2009 serta PMK 162 PMK 011 2012 yang berlaku mulai tahun 2013. Berikut ini merupakan tabel perubahan PTKP dalam rupiah. Untuk wajib pajak pada tahun 1999 Rp2.880.000, pada tahun 2005 Rp12 juta, pada tahun 2006 Rp13.200.000, pada tahun 2009 Rp15.840.000, pada tahun 2013 sebesar Rp24.300.000. Untuk status kawin dan tanggungan maksimal 3 orang yaitu pada tahun 1999 yaitu sebesar Rp1.440.000, pada tahun 2005 Rp1.200.000, pada tahun 2006 Rp1.200.000, pada tahun 2009 yaitu Rp1.320.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp2.025.000. Berikut ini merupakan tabel perubahan PTKP dalam rupiah. Untuk wajib pajak pada tahun 1999 Rp2.880.000, pada tahun 2005 Rp12 juta, pada tahun 2006 Rp13.200.000, pada tahun 2009 Rp15.840.000, pada tahun 2013 sebesar Rp24.300.000. Untuk status kawin dan tanggungan maksimal 3 orang yaitu pada tahun 1999 yaitu sebesar Rp1.440.000, pada tahun 2005 Rp1.200.000, pada tahun 2006 Rp1.200.000, pada tahun 2009 yaitu Rp1.320.000 dan pada tahun 2013 sebesar Rp2.025.000. Yang kedua adalah tarif pajak. Sesuai pasal 17 UU PPh nomor 36 tahun 2008, tarif pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama, tarif PPh pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lapisan kena pajak yang pertama sampai dengan 50 juta dengan tarif pajak 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta itu 15%,
Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta itu sebesar 30%. Lalu yang kedua, tarif pajak PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT sebesar 28% untuk tahun 2009 dan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tarif PPh pasal 31E untuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh 17 yang dikenakan atas PHKP dari bagian bruto sampai dengan 4,8 miliar. Lalu ada yang keempat yaitu tarif PPh 17 untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT TBK, yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor atau diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat tertentu lainnya, seperti PP nomor 81 tahun 2007 yang akan memperoleh tarif 5% lebih rendah. Jadi, untuk tahun pajak 2009, dari 28% menjadi 23%, lalu untuk mulai tahun pajak 2010 sebesar 25% menjadi 20%. Selanjutnya yang ketiga itu ada kompensasi kerugian. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun, atau dengan rumus penghasilan neto fiskal dikurang kompensasi kerugian selama 5 tahun, maka hasilnya sama dengan penghasilan kena pajak dikurang PHKP. Selanjutnya, ada contoh untuk yang pertama, itu ada peredaran bruto dari PT Bening dalam tahun pajak 2009 sebesar 4,2 miliar dengan PHKP sebesar 500 juta. Perusahaan akan memperoleh fasilitas pasal 31E secara penuh, maka jumlah PPh terutang yaitu sebesar 50% dikali 28% dikali 500 juta, maka dapatlah hasilnya 70 juta. Lalu, untuk contoh yang kedua, itu ada peredaran bruto dari PT Binar dalam tahun pajak 2011 sebesar 200 miliar, dengan PHKP sebesar 12 miliar. Perusahaan tidak memperoleh fasilitas pasal 31E, maka jumlah PPh terutang yaitu sebesar 25% dikali 12 miliar, maka dapatlah hasilnya 3 miliar. Contoh yang ketiga yaitu peredaran bruto PT Berlian dalam tahun pajak 2010 sebesar 30 miliar dengan PHKP sebesar 3 miliar. Perusahaan hanya sebagian memperoleh fasilitas pasal 31E untuk bagian penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar. Maka jumlah PPh yang terutang adalah sebesar total PPh fasilitas dan PPh non-fasilitas. Yang pertama, untuk jumlah PHKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas sebesar 4,8 miliar dibagi dengan 30 miliar dikali dengan 3 miliar menghasilkan 480 juta. Untuk PPh fasilitas maka 50% dikali dengan 25% dikali dengan 480 juta menghasilkan 60 juta. Yang kedua, untuk jumlah PHKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas sebesar 3 miliar dikurang dengan 480 juta, hasilnya yaitu 2 miliar 520 juta. Untuk PPh non-fasilitas sebesar 25% dikali dengan 2 miliar 520 juta menghasilkan 630 juta. Sehingga jumlah PPh yang terutang yaitu 60 juta ditambah dengan 630 juta, hasilnya 690 juta. Pembahasan selanjutnya yaitu kredit pajak tahun berjalan. Kredit pajak tahun berjalan terdiri dari yang pertama kredit pajak dalam negeri. Untuk wajib pajak orang pribadi, kredit pajak dalam negeri dapat terdiri atas PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, meliputi PPh 21, 22, atau 23. Sementara itu, untuk wajib pajak badan, kredit pajak dalam negerinya dapat terdiri atas PPh 22 atau 23. Sedangkan untuk wajib pajak dalam negeri atau BUT terdiri atas PPh 26 ayat 5. Yang kedua, kredit pajak luar negeri.
Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia, yaitu PPh 24. Penkreditan PPh 24 dilakukan pada tahun pajak di gabungan penghasilan tersebut. Namun, kerugian di luar negeri tidak boleh digabungkan. Yang ketiga, yaitu PPh yang dibayar sendiri. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri berupa angsuran PPh 25 yang dibayar setiap bulan ataupun fiskal luar negeri. Bahasan selanjutnya yaitu pencatatan dan penyajian kurang atau lebih bayar PPh. Untuk badan, PPh terutang sesuai dengan tarif pasal 17 UU, PPh dikali PHKP dikurang dengan kredit pajak PPh 22, 23, 24, 25, maka menghasilkan PPh kurang atau lebih bayar. Baiklah, perkenalkan nama saya Oksania dengan NIM 1821064. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi, yaitu apabila untuk suatu tahun pajak kredit pajak PPh terutang, maka timbul PPh kurang bayar sebesar selisihnya. Hal ini dicatat perusahaan dengan jurnal sebagai berikut. Itu ada keterangan debit kredit. Yang didebit cuma ada PPh badan. Kemudian yang dikredit PPh pasal 22 dibayar di muka, PPh pasal 23 dibayar di muka, PPh pasal 24 dibayar di muka, PPh pasal 25 dibayar di muka, utang PPh pasal 29. PPh kurang bayar tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT tahunan. PPh disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Jurnal yang dibuat perusahaan pada saat pembayaran kekurangan PPh tersebut dengan formulir SSP PPh pasal 29 dilampirkan dalam SPT tersebut, yaitu sebagai berikut. Keterangan debit kredit utang PPh pasal 29 pada kas atau bank. PPh kurang bayar akan disajikan dalam neraca sebagai utang pajak dalam kelompok kewajiban lancar. Sementara itu, apabila untuk suatu tahun pajak kredit pajak lebih besar dibandingkan PPh terutang, maka terjadi PPh lebih bayar sebesar selisihnya yang dicatat perusahaan dengan jurnal sebagai berikut. Keterangan debit kredit, PPh badan, dan PPh pasal 28A di bagian debit, kemudian pada PPh pasal 22 dibayar di muka, PPh pasal 23 dibayar di muka, PPh pasal 24 dibayar di muka, PPh pasal 25 dibayar di muka, itu di bagian kredit. Maka PPh lebih bayar ini setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan pembayaran tersebut dapat direstitusi atau dikompensasikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak dan sanksi-sanksinya. PPh pasal 28. PPh lebih bayar disajikan dalam neraca sebagai biaya dibayar di muka dalam kelompok aset lancar. Contoh soal, PT Aldi mempunyai penghasilan neto fiskal tahun 2011 sebesar 500 juta. Tahun lalu PT Aldi menderita kerugian sebesar 150 juta. Pajak yang dapat dikreditkan adalah PPh pasal 22 sebesar 9 juta, PPh pasal 23 sebesar 7 juta, PPh pasal 24 sebesar 5 juta. Selama tahun 2011, PT Aldi membayar angsuran PPh 25 sebesar 10 juta. Nama saya Diana Talia dan saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Oksania. Nah, yang pada slide 17 ini kita diminta untuk yang pertama, menghitung besarnya PPh terutang. Yang kedua, menghitung besarnya total pajak yang dapat diperhitungkan oleh PT Aldi sebagai kredit pajak. Yang ketiga, menghitung besarnya PPh kurang atau lebih bayar. Dan yang keempat adalah untuk membuat jurnal yang diperlukan oleh PT Aldi. Yang pertama, untuk menghitung besarnya PPh yang terutang, kita harus mencari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian. Penghasilan neto fiskal adalah 500 juta, dikurangi kompensasi kerugian sama dengan 150 juta. Jadi, kita menemukan penghasilan kena pajak sebesar 350 juta rupiah. Nah, jadi PPh terutangnya itu sama dengan 50% dikali 25% dikali dengan penghasilan kena pajak yaitu 350 juta sama dengan 43.750.000 rupiah. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang kredit pajak untuk PT Aldi. Nah, caranya yaitu dengan PPh pasal 22 ditambah dengan PPh pasal 23 ditambah dengan PPh pasal 24 dan ditambah dengan PPh pasal 25.
Jadi totalnya sama dengan 9 juta rupiah ditambah 7 juta rupiah ditambah 5 juta rupiah dan ditambah dengan 10 juta rupiah. Jadi total kredit pajak untuk PT Aldi yaitu sebesar 31 juta. Nah, yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang PPh kurang atau lebih bayar. Cara mencarinya yaitu PPh terutang kita kurangkan dengan kredit pajak, yaitu PPh terutang sebesar Rp43.750.000 dikurangi dengan kredit pajak yaitu sebesar Rp31 juta. Nah, kita dapatkan PPh kurang bayar atau lebih bayar untuk PT Aldi yaitu sebesar Rp12.750.000. Yang keempat, kita akan membuat jurnal yang diperlukan oleh PT Aldi. Nah, jurnal yang dibuat oleh PT Aldi terdiri dari PPh badan sebesar Rp43.750.000 berada di debit, pada PPh 22 dibayar di muka sebesar Rp9 juta di kredit, PPh 23 dibayar di muka sebesar Rp7 juta di kredit, PPh 24 dibayar di muka sebesar Rp5 juta di kredit, PPh 25 dibayar di muka sebesar Rp10 juta di kredit, dan utang PPh 29 Rp12.750.000 di kolom kredit. Nah, kita akan membuat juga jurnal pada saat PPh kurang bayar. Jurnalnya yaitu utang PPh 29 sebesar Rp12.750.000 di debit dan kas atau bank sebesar Rp12.750.000 di sisi kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami, maka kami ucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf.